Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Suara tajam yang menusuk bergema, dan nafas yang sangat dahsyat merobek kehampaan, dan akhirnya membombardir langsung ke arah Chen Ping yang tidak bergerak. Menghadapi serangan 4 orang itu, tubuh Chen Ping langsung meledak menjadi cahaya kemasan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Tampaknya Chen Ping berencana untuk menahan pukulan ini. Semua orang terkejut saat melihat Chen Ping masih tidak bergerak melawan serangan 4 orang itu. Gao Qilan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya menunjukkan kekhawatiran. Penatua Mo Sandong juga mengerutkan kening, meskipun Chen Ping sangat kuat, bertarung dengan 4 tetua Feng Momeng bukannya tanpa peluang untuk menang. Tapi itu berada di bawah serangan yang sama. Sekarang Chen Ping berdiri tak bergerak, tidak mengelak atau mengelak. Cukup sulit untuk dikalahkan, apakah kamu masih tahan? Ledakan. Dalam sekejap, tempat di mana Chen Ping berdiri runtuh, dan asap serta debu langsung memenuhi udara, menutupi sosok Chen Ping. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Chen Ping sekarang. Keempat tetua berhasil dalam satu pukulan, tetapi mereka tidak berhenti, tetapi jejak perak muncul lagi. Sangkar 10.000 pedang. Terjadi ledakan lagi, dan keempat tetua memegang pedang panjang di tangan mereka. Dengan ayunan pedang panjang yang tiba-tiba, itu langsung berubah menjadi puluhan lampu pedang, seperti 1000 pedang yang diayunkan sekaligus. Pada pedang panjang ini, terdapat pola khusus, memancarkan suasana yang menakjubkan. Lusinan sinar pedang meledak, langsung menembus asap dan debu, dan hanya suara gemuruh yang terdengar. Keempat tetua menyerang dengan ganas. Mereka tahu betapa kuatnya Chen Ping, jadi mereka tidak berani gegabah. Serangan di tangan mereka jatuh seperti hujan lebat, dan sinar pedang yang kuat seperti ribuan meteor meluncur ke dalam asap dan debu tengah. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit tergerak. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk menanggung serangan tingkat ini sendirian. Terlebih lagi, keempat tetua Feng Momeng melakukan gerakan mematikan segera setelah mereka bergerak. Sepertinya Chen Ping pasti akan mati, sehingga hampir semua orang kehabisan kekuatan spiritualnya. Para tetua dari Siling Demon League juga tahu bahwa jika Chen Ping tidak dapat terbunuh oleh pukulan ini, maka mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan, dan merekalah yang akan mati. Cahaya pedang turun seperti badai, dan semua orang diam-diam melihat asap dan debu. Mereka semua ingin melihatnya. Apa yang terjadi dengan Chen Ping sekarang? Chen Ping ini benar-benar sombong. Menghadapi serangan 4 orang, dia berdiri tak bergerak. Kali ini saya khawatir itu akan hancur. Mampu menahan secara paksa serangan 4 tetua Liga Iblis, keempat orang ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual mereka. Itu tidak mungkin, apalagi gila. Jika ini masalahnya, maka Chen Ping tidak akan mati. Aku akan memberinya 2 magnet. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, menunggu asap menghilang. Gao Qilan dan Ji Yun semua dengan gugup memperhatikan asap. Mereka semua sangat gugup. Semua orang menunggu sekarang, menunggu hasil akhirnya. Ye Fengqing sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menghela nafas lega. Ye Fengqing adalah yang paling jelas tentang kekuatan yang diletuskan oleh 4 tetua, meskipun keempat tetua ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi peringkat pertama dan kedua. Jika mereka berempat bergabung, kekuatan ledakan ketiga tetua akan tidak mampu menahan peringkat ketiga alam transendensi kesengsaraan. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk menahan serangan 4 orang, dan dia masih tidak memiliki perlawanan atau menghindar. Sekarang Ye Fengqing sedang menunggu untuk melihat apakah tubuh Chen Ping telah berubah menjadi pasta daging. Keempat tetua Feng Momi juga perlahan jatuh dari udara, kulit semua orang sedikit pucat, dan dalam sekejap, mereka meledakkan semua kekuatan spiritual di tubuh mereka, yang membuat mereka semua terlihat sangat lemah. Di pesisir pantai, hembusan angin laut bertiup, mengisi suasana mencekam. Hampir semua orang menahan napas,
menunggu asap menyebar. Selain suara nafas yang berat, terdengar suara angin laut yang bertiup kencang. Di tengah angin laut, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, memperlihatkan kekacauan di mana-mana, dan jurang maut muncul di depan semua orang. Tetapi ketika semua orang hendak melangkah maju untuk melihat situasi di dalam lubang, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di dalam lubang. Seiring dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok tubuh perlahan bangkit dari dalam lubang. Oleh karena itu, pupil orang-orang itu menyusut, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka melihat Chen Ping melayang di udara, dengan cahaya keemasan menyinari tubuhnya, dan auranya mengalir ke seluruh tubuhnya. Seekor naga emas mengelilingi Chen Ping, membungkus Chen Ping. Di dalam, Chen Ping berdiri di tengah naga emas, ekspresinya tenang dan tidak ada gangguan. Dalam sekejap, suara ngeri yang tak terhitung jumlahnya terdengar, diikuti dengan jeritan dan kegembiraan. Tuan Chen luar biasa, terlalu luar biasa. Ji Yun melompat tinggi dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tuan Chen, terlalu hebat. Tuan Chen lebih dari luar biasa. Jin Dong, Ji Lianzan, dan lainnya juga berulang kali memuji Chen Ping. Hantu Gunung Iblis menatap kosong ke arah Chen Ping, dan akhirnya berkata, Tuan Chen benar-benar seekor sapi betina. Senior, apa maksudnya ini? Luo Si bertanya dengan bingung. Luar biasa Mo San Guilao menjelaskan. Luo Yan terkejut sejenak, lalu menyadari, dan langsung tersipu. Chen Ping jatuh perlahan, tanpa luka di tubuhnya, bahkan dalam menghadapi serangan dari 4 tetua alam melampaui kesengsaraan, Chen Ping tidak menderita luka apapun. Untuk hasil ini, Chen Ping sendiri sangat puas. Sepertinya dia telah menyerap energi naga, dan dia tidak takut dengan peningkatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan penempaan tubuhnya sendiri. Sangat membantu, sulit dipercaya. Mungkinkah kamu bisa memblokir serangan ini hanya dengan mengandalkan teknik perlindungan tubuhmu sendiri? Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Apakah kamu melihat naga emas itu? Mungkinkah itu milik naga emas? Banyak orang berspekulasi bahwa mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu yang tampaknya dalam kondisi sehat, memiliki keterampilan sihir pelindung tubuh yang begitu kuat. Terutama naga emas, banyak biksu yang belum pernah melihat Chen Ping memanggil naga emas perasaan naga sampai 10. Kejutannya, senyuman Ye Fengqing membeku di wajahnya saat ini, itu lebih jelek daripada makan kotoran. Adapun keempat tetua, kulit mereka berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan kengerian, karena mereka tahu bahwa yang menunggu mereka selanjutnya mungkin adalah kematian. Terutama sikap Chen Ping yang tampak tenang membuat mereka semakin merasakan bahayanya. Bahaya semacam ini membuat jantung mereka berdetak lebih cepat dan napas mereka menjadi sesak. Kulit kepala keempat tetua mati rasa. Mereka tidak mengerti bahwa ranah Chen Ping jelas hanya di alam gabungan. Masih kuat, mampu menjangkau sepenuhnya kekuatan peringkat keempat dari alam melampaui kesengsaraan. Ke atas, apakah ini tidak ilmiah? Pada saat ini, Chen Ping memandang keempat tetua Feng Momeng, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya yang acuh tak acuh. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat membunuh, hanya ketidakpedulian. Tampaknya keempat tetua Liga Iblis penyegel ini seperti semut di mata Chen Ping, dan mereka tidak dapat membangkitkan emosi Chen Ping sama sekali. Menatap mata Chen Ping, kulit kepala keempat tetua itu langsung meledak, dan mereka buru-buru mundur. Tapi ketika keempat tetua mundur, Chen Ping tiba-tiba bergerak. Saya melihat sosok Chen Ping kabur dalam sekejap, dan kemudian beberapa sosok muncul. Tiba-tiba, 4 Chen Ping yang identik muncul. Setiap Chen Ping membawa aura yang sama, keempat tetua tercengang, dan bahkan biksu lainnya juga tercengang. Lari secara terpisah, hanya satu dari dia yang nyata. Ye Fengqing memerintahkan keempat tetua. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar mampu mengkloning dirinya sendiri. Ye Fengqing berpikir bahwa di antara 4 sosok Chen Ping,
hanya satu yang nyata, dan yang lainnya hanyalah ilusi atau bayangan. Ketika keempat tetua mendengar perintah Ye Fengqing, mereka berpencar dan segera mulai melarikan diri. Mereka berempat hanya bisa bertaruh sekarang bahwa Chen Ping di belakang mereka hanyalah hantu. Tetapi ketika keempat tetua berpencar dan mundur, Chen Ping sudah tiba di depanmu. Boom! Pukulan tajam Chen Ping mengenai punggung sesepuh itu tepat. Keempat Chen Ping menembak pada saat yang sama, dan semuanya meninju punggung keempat tetua. Saat napas mereka meledak, semua jubah keempat tetua hancur, dan mereka terbang keluar sambil berteriak. Momen, keempat tetua semuanya terbang ratusan meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Kali ini, semua orang terdiam. Mata itu menatap Chen Ping, seolah melihat monster. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping memiliki 4 makhluk identik dengan kekuatan serangan pada saat yang bersamaan. Kain Wall, ini tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ye Fengqing bahkan lebih khawatir, dia berdiri di tempat dengan linglung, seperti orang idiot. Keempat sosok Chen Ping bergabung menjadi satu, dan napasnya menjadi kacau. Di saat yang sama, memberikan nafas untuk keempat tubuh membuat Chen Ping sedikit tak tertahankan untuk beberapa saat. Jika keempat tetua tidak menghabiskan energi spiritual mereka sejak awal dan masih melarikan diri dengan panik, tidak akan mudah bagi Chen Ping untuk membunuh keempat tetua ini sekaligus. Meskipun Chen Ping dapat berubah menjadi avatar dengan menggunakan seni pedang 9 bayangan, dan setiap avatar memiliki kekuatan yang sama dengan Chen Ping. Napas, hanya saja kekuatan setiap avatar akan sangat berkurang, lagi pula Chen Ping ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Jumlah secara terpisah, Penatua Hantu Gunung Iblis sepertinya melihat sesuatu, dan segera melangkah maju untuk dengan lembut menopang bahu Chen Ping dengan satu tangan, dan semburan kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam tubuh Chen Ping. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Hantu Gunung Iblis bertanya dengan suara rendah. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Ye Fengqing dan berkata, sekarang apakah kamu masih ingin melenyapkan iblis dan membela Tao? Ye Fengqing tidak berani berbicara lagi, wajahnya penuh rasa malu. Melihat Ye Fengqing terdiam, Chen Ping melanjutkan, jika kalian tidak menyingkirkan iblis dan mempertahankan jalan, saya akan tetap melakukan keadilan bagi surga. Kalian semua tidak memiliki hati nurani. Jika kalian tidak melakukan hal-hal baik, aku akan menghancurkanmu jika aku masuk. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa Chen Ping akan bunuh diri, dia panik dan berkata, jika kamu berani membunuhku, Liga Penyegel Iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa seluruh dunia surga dan manusia memiliki kekuatanku. Untuk menyegel iblis, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu tanpa henti oleh segel iblis. Jika kamu membawa orang pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Masalah ini berakhir di sini. Bagaimana menurutmu? Ye Fengqing masih mengancam Chen Ping dengan Demon Ceiling League. Mendengar ancaman Ye Fengjiu, Chen Ping tertawa, lalu berkata dengan ringan, aku tidak akan membunuhmu. Kamu Feng Mo juga mengejarmu. Ye Fengqing terkejut, tidak mengerti apa maksud Chen Ping. Chen Ping kemudian melanjutkan, kalian dari Ceiling Demon League. Kelima elemen itu alami, tahukah Anda? Tentu saja, Ye Fengqing mengangguk. Aku membunuh Jin Sa, Huo Sa, dan Musa di antara 5 elemen, dan mereka juga memberitahuku rahasia Liga Penyegel Iblismu. Chen Ping memandang Ye Fengqing sambil mencibir. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa Wuxing Tianxia telah membunuh mereka bertiga oleh Chen Ping dan memberitahu Chen Ping rahasianya, matanya melebar karena terkejut. Berani mengungkapkannya dengan santai, itu hanyalah brengsek. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Dia tidak menyangka Chen Ping akan bermusuhan dengan mereka untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi jaminan. Kalian semua yang menyegel eksperimen sihir layak mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera menepuk Ye Fengqing.